nggak tahu kita. Begitu selanjutnya, baca Bibel lagi, tambah anaknya jadi 9. Tobatlah keparuh. Oke, Handisel, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Iya Dinda. Oke, tema kita hari ini dari 3 Kristus, ya, dari tiga sosok Kristus yang ada dalam Bible. Kristus yang mana yang Anda katakan Tuhan dan Anak Maria? Oke, saya buka data dulu Dinda ya. Kita berangkat dari Lukas 2 nomor 11. Dinda. Lukas 2 nomor 11. Kita buka datanya Dinda. Nih. Udah berapa tahun Dinda jadi Muslim? Sabar dulu Dinda, kan nggak bisa diatur kan. Sabar dulu Dinda, biar aku narasikan dulu Dinda, biar dapat poin dari Dinda ya. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iron Roll. Dia sudah menjadi Kristus. Ingat ya, dalam Lukas 2 nomor 11, dari lahir dia sudah jadi Kristus. Udah, sekarang kita berangkat ke KPR 2 nomor 36. Kemana berangkatnya? KPR 2 nomor 36. Nah, jadi seluruh kaum lah KPR. tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan juga Kristus. Nah, di dalam KPR 2 nomor 36 ada sosok Kristus yang diangkat menjadi Kristus setelah dia disalibkan. Ya, setelah disalibkan dia jadi Kristus. Sementara dari Lukas 2 nomor 11, dia Kristus dari lahir. Sekarang Kristus yang ketiga. Dia Korintus 11 nomor 10. Nih. 2 Korintus 11 nomor 10. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Ku di sini adalah Paulus. Paulus mengklaim dirinya dalam 2 Korintus 11 nomor 10. Dalam dirinya itu ada Kristus. Ternyata Paulus juga Kristus. Yang saya tanyakan ke kamu Dinda dari 3 data itu tadi, Kristus yang mana engkau tuhankan dan dia anak siapa? Silakan. Nah, Kristus dalam Paulus tadi yang terakhir, semua manusia umat Kristen itu ada Kristus dalam tubuhnya. Makanya dia Paulus menyebut dia data Kristus. Datanya Dinda dikatakan semua di dalam diri semua orang Kristen ada Kristusnya. Nah, saya kan menafsirkan, mengartikannya. Data Dinda, data. Udah itu yang kamu baca tadi, saya mengartikan. Di situ dikatakan dalam diri Kristus, di dalam diri Paulus ada Kristus Dinda. Betul. Bukan dalam diri semua Kristen. Dalam diri Paulus ada Kristus. Ya sama dengan manusia, dalam diri manusia itu ada Kristus. Di mana datanya Dinda? Dengan Kristus. Di mana datanya Dinda? Tadi yang kamu bacakan itu. Di situ dikatakan dalam diri Paulus ada Kristus, bukan dalam diri manusia. Saya tanya, Paulus itu manusia atau Tuhan? Ya kau lah tanya manusia atau Tuhan, nanti kita ke sana. Manusia. Makanya saya bilang tadi. Kalau aku tanya, Paulus itu manusia atau Tuhan? Gimana kamu menjawab dia manusia atau Tuhan? Nama bapaknya aja pun gak tahu. Siapa bapaknya aja pun nggak tahu, cuman mau jadi manusia. Jadi gimana Dinda? Dari tahu nggak siapa Kristus tadi? Dinda, dari ketiga Kristus tadi, Kristus mana yang kau tuhankan? Oke, sebelum masuk ke situ saya tanya dulu, kau tahu nggak arti Kristus? Kita buka aja datanya ya. Jadi pertanyaan itu memang harus dijabarkan dulu, jangan asal bertanya. Jadi kalau kita bertanya itu ngerti pertanyaan kita apa? Ya, ini kita buka datanya ya. Arti Kristus itu, Kristus merupakan terjemahan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani Mesiah.
atau Christos dalam bahasa Yunani yang artinya yang diurapi. Oke, kamu percaya Yang itu? gelar untuk Yesus, gimana Dinda? Kamu percaya itu Kristus adalah Mesias? Kan ini imanmu, Dinda. Saya nanya samamu, kalau kamu tidak percaya katakan, kalau tidak, kalau percaya ya iya, kan bayangkan. Gak ada urusannya, gak ada urusan sama aku. Sama halnya gini, Saya tanya dulu itu. Sama halnya gini, kau ada istri, ya kan? Dibilang orang. Yang saya tanya, kamu percaya dengan tadi Kristus adalah Mesias? Kau percaya itu? Ya aku gak tahu lah orang istri-istrimu bukan istriku. Kau jawab, ya udah tidak percaya atau percaya, kok payah. Gak mau aku mengurusinya. Makanya aku bilang, kamu gak mau ngurusi, tapi kau urusi yang saya tanyakan Dinda, dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana kau tuhankan Dinda? Makanya kita paham dulu pertanyaanmu, Kristus itu tuh ngerti nggak apa? Tadi sih itu Kamu udah Mesias. kita buka datanya Dinda. Kan Mesias tadi kan? Artinya yang diurapi. Mesias. Sebenarnya, kalau aku kau tanya dengan berdasarkan disiplin ilmu, dalam konteks disiplin ilmu, Kristus itu adalah gelar untuk manusia, bukan Tuhan. Karena arti Kristus itu yang diurapi. Jadi bacanya tadi salah. Apa? Yang bacaan kamu baca tadi salah. Ya benar dia kalau dari disiplin ilmu diurapi, yang diurapi. Nah itu. Gelar untuk Mesias manusia, kan? bukan Tuhan. Mesias dia kan? Iya, dalam Ibrani perjanjian lama dikatakan Mesias. Di dalam perjanjian baru Yunani disebut dengan Kristos atau Kristus. Yang saya tanyakan, dari ketiga data Kristus tadi, Kristus yang mana yang kau tuhankan? Yang saya tuhankan hanya satu, yang anak Maria. Berarti Tuhanmu orang. Tuhan itu, Yesus itu, dia itu hanya itu yang saya sembah. Selain dari Iya, Kristus tidak saya sembah. Gitu loh. Iya, berarti Tuhanmu orang kan? Manusia Tuhanmu kan? Kalau di dunia mungkin katakan ya manusia, ya betul orang. Manusia Tuhannya. Itu udah. Ya sudah selesai. Makanya kamu nggak paham isi Alkitab tadi. Yang Anda tuhankan, apakan tetapi Yang kamu nggak paham isi Alkitab. adalah sosok yang keluar dari rahim Maria. Berdasarkan Lukas 1 nomor 31, yang keluar dari rahim Maria itu orang, bukan Tuhan. Tapi kamu ngotot ingin menyembah dan Pikiranmu salah. Itu urusanmu. Itu salah. Makanya saya bilang Nggak perlu ada menafsir. haknya kamu menafsirkan Alkitab. Dinda, saya tidak perlu menafsir. Jelas di dalam Lukas 1 nomor 31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan tidaklah anak itu kau beri nama Yesus. Orang. Bilangan 23 nomor 19, orang bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan. Lah kau ngotot mau menyembah anak orang. Itu Oke, urusanmu. pertanyaan Yang penting saya, tahu, apakah kamu ternyata sama Tuhan dengan adalah anak orang. apakah kamu dengan Kristus, Dinda? Apa? Apakah kamu sama dengan Kristus, Dinda? Loh, nggak ada lagi urusan kita sama Kristus karena ternyata kau tidak nyembah Kristus, tapi kau nyembah anak Tapi orang. kamu bilang kamu bilang Kristus itu manusia. Makanya saya tanya apakah kamu sama dengan Kristus? Selesai kita Dinda. Ini selesai. Pertanyaan kamu aja. Kau nyembah anak Maria kan? Iya. Ya udah, kau nyembah anak orang. Aduh. Hanya sebatas itu kamu tahu kan? Gimana? Hanya sebatas itu ilmumu kan? Iya, karena di Ya luar dari sana. udah, kalau yang sebatas itu ya Keluar wajib. dari situ, Kamu bilang dia Dinda. manusia. Tidak gini juga. Iya. Karena keluar dari situ, di luar dari situ itu hanya halusinasimu saja. Jamin hanya halusinasimu saja tanpa penjelasan dari Bible-mu. Kalau nggak percaya silakan. Aku kasih kau kesempatan untuk menjelaskan. Kenapa kau menyembah anak orang? Silakan. Sudah jelas dikatakan akulah guru dan Silakan Dinda. Kenapa kau tuhankan anak orang? Silakan Dinda. sudah dibilang dia itu Tuhan dan guru. Kan Kita dibantah. bukan
Dinda buka dulu ayatnya, tapi kau minta ayatnya. Iya, dalam Yohanes 13 nomor 13 yang mengatakan Yesus Tuhan dan Guru siapa? Yesus dia sendiri mengatakannya. Tidak loh Dinda, katamu benar. Sebelum itu yang mengatakan dia Tuhan dan Guru siapa? Paulus menyampaikan itu dengan Paulus pula lagi. makanya Dalam kitab Yohanes nggak ada Paulus. saat mengartikan isi Alkitab Dinda. Nggak tahu dia bibirnya paham sama isi Alkitab. kita buka aja ya, ada kita buka datanya. Ya, buka Memang Yohanes begitu, 13 ayat 13. Mereka ini masih jadi oten karena nggak tahu Bibelnya. Nggak apa-apa kita buka. Baca Yohanes 13, jangan hanya ngocos saja tuh. Baca dulu. Nih, kita buka aja datanya. Nih. Baca. Nih. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Ya. Katamu itu tepat, gitu loh. Kata dia kan. Sebab Tepat, aku sampai lah bawah. guru dan Tuhan. Sebab akulah guru dan Tuhan kan? Iya. Kamu di sini siapa? Yang di bawah baca, jangan setengah-setengah. Sudah habis satu ayat Dinda. Sebab Kamu di itu sini siapa, Dinda? sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, udah aku baca tadi. Ya udah, Akulah guru dan Tuhan. intinya di situ, Ya kan? di situ intinya. Iya. Kamu di sini siapa? Yang pertama yang mengatakan Yesus ini guru dan Tuhan siapa? Kamu di sini. Kamu di sini siapa? Manusia, kamu menyebut aku guru dan Nggak Tuhan. tahu dia teman-teman. Nggak tahu dia Bibelnya. Hanya Oten baca dulu semua, Udah, kita baca ya dari nomor 10 Dinda ya, nomor 10 sampai Yohanes 13. 13 tadi baca semua. Ya, Gimana? ini kita baca biar kau tahu siapa yang menyebutkan dia guru dan Tuhan. Udah, nih. Bacalah Dinda, bacalah. Nih, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, mandi pula ini bahasanya. Dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Ini Oten gak ada yang jalankan ini nih. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Karena orang ini ke gereja bisa nggak mandi nih. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia tidak berkata, tidak semua kamu bersih. Oten kotor-kotor semua Oten. Sesudah itu, membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu, ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Benar. Kamu di sini siapa, Linda? Apanya lagi? Kamu di Kan sini. belum tadi manusia. Iya, kamu di sini berkuajarin kamu Dinda ya. Kamu di situ adalah murid-murid dari Yesus. Udah. Murid-murid Sementara iya. dalam Lukas 1 nomor 31 yang memberi kabar kepada Maria perihal tentang kehamilannya itu adalah malaikat. Ya kan? Malaikat aja mengatakan kepada Maria, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Betul. Bilangan 23 nomor 19, orang bukan Tuhan. Ketika lahir, Yesus ini dia adalah orang. Gede jadi Tuhan. Siapa yang lantik? Makanya aku bilang. Ilmu Apa, Dinda? itu belum nyampe ke ilmu ke situ, makanya kau masih hanya sebatas SD. Belum nyampe. Sama, Yesus pun belum nyampe juga ilmunya kalau aku tanya sama Yesus. Yesus. Itu Engkau pelajaran Tuhan atau utusan Yesus? Aku utusan kata Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Oh tidak, itu pelajaran SMA. Kamu masih di SD, masih belajar di situ, hanya manusia yang kamu tahu. Sama, kau pun cuma sampai gerbang sekolah. Dinda. Makanya aku bilang, kalau kamu mau paham Alkitab, Kristen dulu. Gimana Dinda, kamu Muslim mau menafsirkan Dinda. Kristen coba Alkitab? Gimana? Kamu Muslim? Ya, kalau sama Muslim kau ngomong gitu boleh. Saya 27 tahun di sana. Tahun kamu kemana aja? Kau nggak ngerti si Alkitab? 27 tahun, kau yang nggak ngerti Bible. Kau nggak ngerti. Mata memandang sudah Kalau sembuh. kamu paham Alkitab, pasti kamu udah tahu siapa Yesus tanpa dijelaskan lagi. Kita tanya Yesus ya, boleh. 27 tahun kamu Kristen tapi nggak ngerti. Yesus, siapakah engkau Yesus?
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata dia utusan. Betul itu, betul. Yesus itu satu. Yesus, apakah engkau bertuhan Yesus? Jawab Yesus dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia bertuhan kepada Bapa. Yesus, apakah Tuhan itu Tritunggal Yesus? Dijawab Yesus dalam Markus 12 nomor 29. Dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Jadi kenapa kamu nggak Kristen, Paru? Kok jadi Muslim? Kamu udah paham sama kita? Kristen mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Makanya aku bilang, kamu masih SD, nyampe SMA-nya. Jawab Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat itu yang tidak percaya Yesus itu manusia. Sekarang saya tanya sama Muhammad, manusia atau Tuhan? Hanya belajar yang baik, biar lulus ke SMP. Itu manusia atau Tuhan? Ilmu masih di SD, masih di bawah, makanya belum paham. Makanya kamu cerocos, terus. Kata-kata lain yang keluar dari lisanmu ya, ilmumu SD. Enggak ada isinya kok ya. Makanya bahasamu kayak gitu. Gitu aja bahasamu. Itu kalau dijelaskan katanya salah. Kristin dulu tuh, Kristin. Pokoknya pakai akal. Mau belajar Alkitab itu pakai akal. Bukan hanya membaca. Kalau yang membaca, kau kan hanya membaca. Kita uji ya. Membaca, makanya hanya Kita uji akalmu Dinda ya. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Siapa Tuhanmu? Itu satu mereka. Makanya Siapa yang berakal? itu pelajaran SMA. Kamu masih SD. Siapa nggak berakal? Siapa yang nggak berakal? 3 kok bukan 1? Kamu masih SD, jadi nggak ngerti. Turunlah kau. Nggak ada isinya. Ini jariku. Kan 1 katanya, coba. Aku bilang syarat jadi open ini harus longgar permanen. Oke, ya. Mudah-mudahan ya ini bisa diatur teman-temannya. Karena memang sulit cari open yang bisa diatur. Oke, ya El Sadai, adik-adik Babang Faruk, duduk yang manis Dinda ya, jangan marah-marah dulu. Udah dikasih uang jajan tadi kan sama mamanya kan? Ya, nanti kalau udah keluar main baru beli jajan ya, Dinda ya sama El Sadai. Babang Faruk mulai dulu sama Dinda ya. Silakan Dinda ya. Dari ketiga data yang Babang Faruk tunjukkan tadi ya, dalam Lukas 2 nomor 11, dalam KPR 2 nomor 36, 2 Korintus 11 nomor 10, Kristus yang mana yang Anda tuhankan? Babang Faruk mulai dari Adinda ya. Silakan Adinda dijawab. Oke, tadi saya sudah dengar pembicaraanmu dengan si Handi. Hal yang sama. Kamu udah tamat SMA belum? Saya pengen ngetes. Kamu tamat SMA enggak? Coba saya tanya kamu. Kamu ada berapa? Turun Adinda ya. Ya, nggak waras kok ternyata Dinda. Tanya dari ketiga Kristus dengan data yang kutunjukkan tadi, siapa yang kau tuhankan? Jawabannya, kau udah tamat SMA belum? Coba. Enggak waras kan? Waras nggak teman-teman? Nggak nyambung. Dia menelaah pertanyaanku saja pun nggak nyambung dia. Ngapain lagi diteruskan? Berobat dulu ya Adindanya, atau pulang ke rumah minta cebok dulu sama mamanya. Kok tadi berak celana itu ya? Oke, mudah-mudahan El Sadai ini waras ya. Dinda El Sadai, adik. Selamat pagi. Oke, didengar abangnya ngomong Dinda ya. Oke. Dari ketiga Kristus yang Babang Faruk sampaikan tadi dengan datanya, Kristus yang mana yang Adinda tuhankan? Silakan Dinda. Kristus yang mana? Iya Dinda. Nah, berarti Kristus yang mana? Nah, emang beberapa Kristus? Kan satu bang.
Oke, kita buka data Dinda boleh? Mungkin Dinda tadi belum nyimaknya. Oke, boleh. Kita babak Faruk di awal diskusi tadi Dinda ya. Oke, kita buka. Oke, sabar Dinda ya. Sabar Dinda. Ya, di apa di kunyah-kunyah dulu permennya Dinda. Udah jajan tadi kan? Ya, oke. Nih, Babang Faruk mulai dulu dari Lukas 2 nomor 11 Dinda ya. Dinda. Oke. Apa yang ditanyakan di sana? Sabar dulu Dinda, 3 Kristus Iya. yang Bang Faruk tunjukkan datanya Dinda. Sabar dulu, jangan ngomong dulu Dinda ya. Sabar dulu Dinda. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, dari lahir dia sudah jadi Kristus kan Dinda? Betul. Oke, betul. Ini Kristus pertama. Sekarang Kristus kedua. Oke. Iya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul. Nah, kalau dalam Lukas 2 nomor 11, dari lahirnya sudah Kristus. Di dalam KPR 2 nomor 36, ternyata ada sosok yang dijadikan oleh Allah Kristus setelah melalui proses penyaliban. Oke, Ya, betul. dia jadi Kristus setelah disalibkan, betul? Betul. Betul, jelas berbeda ya. Di Lukas 2 nomor 11, dari lahir sudah Kristus. Di sini, setelah disalibkan, baru dia jadi Kristus. 2 Kristus. Betul. Enak nandung perlu. 2 Korintus, satu data lagi nih Dinda. Oke. 2 Korintus 11 nomor 10. Oke. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, segenap daerah Akaya tidak akan menghalangi kemegahanku. Ternyata di dalam diri Paulus juga ada Kristus. Betul. Ya kan? Demi kebenaran Betul. Kristus dalam Betul. diriku. Nah, yang jadi pertanyaan, Oke. simak Dinda. Simak Ya, Dinda oke. pelan-pelan ya. Oke, jangan ngunyah-ngunyah permen dulu ya, simak dulu. Iya, iyalah. Dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana Anda tuhankan dan dia anak siapa? Silakan Dinda. Ya. Dari Bang Parukan telah dikatakan gitu. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan Juru Selamat. Kan sekali lahir Bang, bukan dari 3 kali lahir. Kan gitu. Nah gini Bang, kalau dikatakan Bang 3 kali lahir Kristus, itu baru pas dengan pendapat Bang Paruk. Dinda, Nah ini Bang, Dinda, ini dengar Dinda. perjanjian baru itu Bang, ini dari mulai Yohanes sampai Wahyu, kan itu Bang ya, itu menceritakan tentang Mesias yaitu Kristus. Bagaimana mungkin Bang 3 Kristus? Bang Faruk tidak tanya itu Dinda. Simak Dinda ya. Di dalam Lukas 2 nomor 11, dari lahir dia sudah jadi Kristus, betul? Betul. Betul. Dalam KPR 2 nomor 36, setelah disalibkan, dia dijadikan Kristus, betul? Betul. Betul. Apakah itu sama? Loh, kan sekali lahir dari saya karena telah lahir. Kan Dinda, gini Dinda. Oke. Dinda. Ada orang yang dari lahir sudah orang kaya. Betul. Ya, ada orang, ini analogi Dinda, ada orang setelah dia bekerja di perusahaan besar dia menjadi orang kaya. Apakah kedua orang ini sama? Oh, kan itu bicara orang malu alaman. Nah kan gitu. Yang konsepnya nah, makanya Bang Paru. Apakah kedua sosok itu sama Dinda? Maksud tuh Bang Paruk gini Bang Paruk. Makanya Bang Paruk, nah sekolah dulu kemarin, jangan sampai beger. Nah gini. Ah, itu nggak waras juga ini. Maksud kan, nah gini Bang Paruk. Perjanjian baru itu Bang Paruk, perjanjian baru, nah, kan menceritakan tentang kedatangan Mesias. Ah, Saya dan nggak tapi di itu, dalam Dinda. lagi ini kan dulu. Lahir dong, Dinda. Nah itu Bang. Perjanjian Dinda lama sadai. Bang, nah itu Bang. Perjanjian Dinda lama itu Bang. sadai. Hukum Dinda, Taurat. Jadi kan Dinda, dulu. Dinda, dengar Dinda. Yang menjanjikan Dinda, dengar apa nih Dinda?
Itu kan Tidak. aku belum ngomong saya. Ya dengar Dinda, kamu lagi Dengar dulu suara saya. Adinda melebar kemana-mana. Babang Faruk tidak membahas itu, ya. Yang saya bahas dari ketiga sosok Kristus. Kristus pertama, Kristus yang pertama, dia sudah jadi Kristus sejak lahir. Kristus kedua, dia jadi Kristus setelah disalibkan. Betul. Ya kan? Kristus ketiga yang ada dalam diri Yesus. Sebenarnya ada Kristus keempat lagi yang dalam bentuk cahaya yang mendatangi Paulus. Makanya aku Dan bilang apa yang tadi, saya Pak tapi saya nggak mau bahas itu. Ya. Makanya aku bilang dari Faruk. Berarti tidak. Di mana ketiga sosok Kristus ini tadi memiliki kisah yang berbeda. Di mana kisah yang pertama dia sudah jadi Kristus sejak lahir, kisah yang kedua dia jadi Kristus setelah disalibkan, kisah yang ketiga Kristus yang bersemayam di dalam diri Paulus. Betul. Ini beda Dinda, jangan kau paksakan sama. Yang saya tanyakan dari ketiga Kristus ini tadi, Kristus yang mana yang engkau tuhankan Dinda? Nah kan sudah lagi makanya Bang Faruk, saya kau lah dulu. Ini Bang, ini Faruk. Kalau aku bilang Bang Faruk, di Alkitab itu Bang Faruk, Bibel itu Bang Faruk, perjanjian lama Bang Faruk, penubuatan kedatangan Mesias yaitu Kristus. Perjanjian baru Bang Faruk, itu aneh kan tahu. Yaitu penggenapan kedatangan Mesias. Yaitu Kristus. Saya tanyakan Dinda, dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana yang kau tuhankan dan anak Kan sudah kan sudah aku bilang Bang Faruk, berarti gak nyampe otak Bang Faruk yang kusampaikannya. Makanya udah tunggu. aja ada. Nanti kena benet aku lagi, OTAK lagi. Turun. Nyambung Rian. Oke, ini si Knight of Cross. Kalau udah mengarah perkataan perundungan, saya turunkan teman-teman ya. Nanti kena ban kita. Oke, Knight of, selamat bergabung Knight of. Halo Knight. Ya, selamat malam. Dan Kristin. Istri Kristin Dinda. Noise pula lagi. Yesus Kristus. Aduh, nggak wah. Yesus Kristus. Kenapa Islam Kristen? Oh iya, Kristen. Selalu Kristen. Oke, nyambung di alhamdulillah. Oke, sudah nyimak tadi Bunda? Ketiga fokus yang Bang Faru sampaikan tadi. Sudah. Oke, saya jawab Oke, ya. sekarang saya tanya juga. Dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana yang Anda tuhankan? Silakan Dinda. Oke, saya jawab ya. Semua kata Kristus dalam Alkitab mengacu kepada satu pribadi saja, yaitu Yesus dari Nazaret, anak Allah yang diurapi sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja, satu saja. Dinda, simak Dinda ya. Ya, ini jelas kisahnya berbeda Dinda. Dalam Lukas 2 nomor 11, dia sudah Kristus sejak lahir, betul? Iya, memang dia. Sejak itu namanya diberikan. Ya, dalam KPR 2 nomor 36, dia dijadikan Kristus setelah disalibkan, betul? Ya, tadi mengacu kepada apa yang saya definisi tadi kan? Yang saya tanyakan Dinda, dia dijadikan Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? KPR 236. Ya, dia memang harus menjadi juru selamat kan? Enggak tanya itu Dinda. Lah saya sudah mendefinisi tadi kan. Karena di dalam Alkitab itu konteksnya berbeda-beda setiap gitu. Yang saya tanyakan dalam KPR 2 nomor 36, dia jadi Kristus, dijadikan Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? Tidak, dia Kristus dari sebelum lahirnya sudah dikasih malaikat. Nah, itu memang begitu yang tertulis, Pak. Begitu, Dinda. Iya, tapi kan
Semuanya sudah memang tertulis begitu. Awalnya sudah begitu. Iya, di dalam KPR 2 nomor 36, setelah melalui proses penyaliban, dia dijadikan Kristus. Sementara Lukas 2 nomor 11, dia sudah Kristus sejak lahir. Kan dua pribadi yang berbeda. Belum lagi di dalam 2 Korintus 11 nomor 10, Kristus yang ada dalam diri Paulus. Karena jelaslah beda ya, Paulus bukan Yesus, Yesus bukan Paulus, gitu loh. Yesus itu anak Maria yang dilahirkan Maria, Paulus nggak tahu siapa bapak mamanya. Yang saya tanyakan Dinda, dari ketiga sosok Kristus ini tadi, Kristus yang mana yang kau tuhankan Dinda? Tetep layar teman-teman, tetep layar laporan teman-teman. Iya, saya sudah jelaskan yang kami tuhankan itu adalah Yesus Kristus yang dari Nazaret, anak Allah yang Nggak tanya siapa Tuhanmu. ya itu sudah. Mau gimana lagi? Nggak tanya siapa Tuhanmu Dinda. Iya, itu memang begitu. Alkitabnya berbicara seperti gitu. Mau gimana lagi saya, Pak? Enggak, saya nggak tanya itu Dinda. Saya nggak tanya siapa Tuhanmu. Yang saya tanyakan, dari ketiga pribadi Kristus yang berbeda ini, Kristus pertama Kristus sejak lahir, Kristus kedua Kristus diangkat dijadikan Kristus setelah melalui proses penyaliban, Kristus ketiga adalah Kristus yang berdiam dalam diri Paulus. Kristus yang mana yang kau jadikan Tuhan Dinda? Kristus yang mana? Di dalam Alkitab tidak ada mengajar pribadi berbeda. Yesus Kristus itu hanya satu pribadi. Itu hanya satu pribadi aja, Pak. Nggak ada dua pribadi. Oke, sekarang saya tanya. Kristus yang sejak lahir Kristus sama Kristus yang dijadikan Kristus setelah proses penyaliban, atas dasar apa kau katakan mereka adalah pribadi yang sama? Silakan. Iya, karena kalau kamu baca dari Alkitab itu orang yang sama. Beda loh Dinda. Tidak, itu KPR sama. 2 nomor 36. KPR 2 nomor 36. Berdasarkan konteksnya saja, sebelum dia disalibkan, dia nggak jadi Kristus. Dia dijadikan Kristus setelah disalibkan. Kan itu isinya Dinda. Jelas beda sama Kristus yang memang sudah lahir dari Kristus. Orang Belum lahir kaya aja sejak sudah. lahir, dengar tidak? Orang kaya sejak lahir sama orang kaya setelah dia bekerja di perusahaan besar itu jelas berbeda, gitu loh. Jika memang kau nyatakan sosok yang sama, dengan dasar apa kau katakan sosoknya sama? Silakan. Tulisan bapak-bapak gereja, Injil. Ya, tulisan bapak-bapak gereja, kesaksian bapak-bapak gereja. Oh, berdasarkan bapak-bapak gereja, ternyata dia lebih mendengarkan dan mengimani perkataan bapak-bapak gereja. Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas itu baru Lukas 2 nomor 11. Diam dulu Dinda ya. Kristus pertama, Kristus dalam Lukas 2:11, Kristus kedua KPR 2:36, Kristus ketiga 2 Korintus 11 nomor 10, Kristus keempat KPR 9 nomor 4 sampai 5, Kristus kelima, Kristus yang dihadirkan oleh bapak-bapak gereja. Dan yang dituhankan oleh si penaik adalah Kristus yang dihadirkan oleh bapak-bapak gereja. Di mana Kristus yang dihadirkan oleh bapak-bapak gereja bukanlah Kristus yang tertulis di dalam Bible. Yohanes itu bukan bapak-bapak gereja kan? Kristus dari bapak-bapak gereja. Iya, Yohanes itu bukan bapak-bapak gereja kan? Apa Dinda? Yohanes yang menulis kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes itu bukan bapak-bapak gereja kan? Oke. Yohanes itu kan dalam iman kalian adalah muridnya Yesus. Hanya saja, Bang Faru mau tanya duluan, ada ditindakan kenaik. Anda sudah mengatakan yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Sekarang saya tanya, ketika seorang yang buta huruf dikatakan menulis kitab, apakah Anda percaya seorang yang buta huruf bisa menulis kitab? Rasul Yohanes buta huruf. Dari mana kamu dapat itu? Rasul Yohanes bukan buta huruf. Dari mana kamu dapat? Ya, saya tanyakan Dinda, saya tanya.
Jika seseorang yang buta huruf dikatakan bisa menulis kitab, apakah kau percaya? Ini setahu saya semua itu terpelajar orang-orang bapak-bapak awal. Saya tanyakan, jika seseorang yang buta huruf diklaim menulis kitab, apakah kau percaya tulisan dari seseorang yang buta huruf? Saya nggak bisa menjawab karena tidak ada tertulis dalam Alkitab. Semua bapak-bapak gereja itu bisa menulis. Saya tidak tanya Bibelmu. Nanti kita ke Bibelmu. Nanti saya tunjukkan datanya. Jika ada seorang yang buta huruf dikatakan menulis kitab, apakah kau percaya dengan kitab tulisan dari seorang yang buta huruf? Kan saya nggak tahu dia buta huruf atau enggak. Saya nggak pernah melihat. Buta huruf, dia buta huruf. Dia buta huruf. Iya, bagaimana saya tahu dia buta huruf, Pak? Saya nggak pernah melihat. Oke, berarti menurutmu Yohanes itu terpelajar. Semua bapak-bapak gereja tuh mereka itu terdidik karena mereka orang Yahudi. Kita buka datanya teman-temannya, KPR 4 nomor 13. Makanya saya bilang kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu Bibel kalian. KPR 4 mana? nomor 13. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ini Dinda ya. Nggak tahu kalian, percaya aja kalian. Ini ya Dinda. Nih. Nah. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa yang tidak terpelajar. Orangnya mereka dan mereka mengenal sebab mereka keduanya sebagai pengikut Yesus. Sekarang kita buka ini kata ketidakpelajar. Tidak terpelajar, ya. Tertulisnya di sini agromatos. Original teksnya tertulisnya agromatos yang artinya nampak nggak Dinda? Saya besarkan Dinda. Nampak nggak Dinda? Yang artinya buta huruf. Ya, buta huruf. Tadi Anda bilang Yohanes terpelajar. Ya. Ternyata dia buta huruf Dinda. Itu bukan buta huruf, Pak. Tidak terpelajar itu bukan buta huruf, Pak. Loh, agromatos. Iya, coba kamu Tidak tanya terpelajar semua buta orang tidak huruf. terpelajar itu bukan buta huruf, Pak. Kalau dia bilang buta huruf, barulah itu kan tidak terpelajar. Semua orang tahu. Berarti Bibelmu salah. Akal sehat lah. Pakai akal Berarti sehat. Bibelmu salah. Tidak salah. Itu kan tidak terpelajar. Mereka Mereka bukan buta huruf. Mereka bukan buta huruf. Bibelnya Pak. teman-teman salah. Bukan, mereka bukan buta huruf, cuma tidak terpelajar seperti para tokoh-tokoh agama. Dinda, agromatos itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya itu buta huruf Dinda. Ya, buta huruf memang dia memiliki arti jamak dua. Bisa dikatakan tidak terpelajar, bisa dikatakan buta huruf. Jangan Anda sangkal terjemahan berikut misalnya terjemahan lain selain tidak terpelajar. Ya, tapi kalau kamu buka dalam Google Translate dari Yunani ke Indonesia, kau ketik itu agromatos, ya, munculnya terjemahannya buta huruf, bukan tidak terpelajar. Jelas kan? Saya tanya, Rasul Yohanes itu punya kitab kan enggak? Dia tidak memiliki kitab. Rasul Yohanes punya kitab kan enggak? Punya kan? Nggak punya dia Dinda kitab Dinda. Jadi yang kitab sekarang kami pakai itu Yohanes itu siapa? Nggak Bagaimana Anda diketahui mengatakan dia sebenarnya tidak bisa siapa menulis? Penulisnya sebenarnya nggak diketahui. Itu kan Dinda. klaim kamu. Loh, Itu yo klaim silakan. kamu. Buka datanya siapa penulis kitab Yohanes, silakan. Rasul Yohanes itu punya murid. Rasul Yohanes itu Buka punya murid. datanya. Buka datanya. Kamu dapat informasi Iya. dari mana? Penulis kitab Rasul Yohanes adalah Yohanes Yohanes. itu Buka punya datanya. murid. Ah, Iya, karena dia punya murid. itu Esi, dilanjut dulu itu. Aku ada kerjaan sedikit nih. Irianus. Waduh. Jadi klaim mengatakan bahwa buta huruf itu sangat
kami lucu lah. Kenapa? Karena nyatanya Rasul Yohanes itu menulis, dia punya kitab. Kasih datanya Rinda, kasih datanya Rinda. Kasih datanya Rinda. Kitab. Kasih datanya kalau dia Yohanes itu seorang penulis, kasih datanya Rinda. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dinda, itu tulisannya, Itu datanya. itu tulisannya, bukan itu tulisannya, bukan Nah, kamu juga manusia bisa mengakui, menulis. kamu mengakuinya tulisannya. Kasih Bagaimana datanya. kamu mengatakan buta huruf? Loh, itu kan Iya. berdasarkan keimananmu tadi di awal. Yang nulis kitab Yohanes itu adalah Rasul Yohanes. Petrus saja mempunyai kitab. Ternyata Yohanes itu adalah Agromatos. 1 Petrus, 2 Dia buta Petrus huruf ada. juga. Hah? Ya, tapi nyatanya mereka punya kitab. Gimana sih yang kamu jelaskan? Kalau mereka punya kitab, gimana kamu Kapan mengklaim? pula Yohanes punya kitab, Dinda? Kitab apa rupanya dimiliki sama Yohanes? Bagaimana? Hah? Yohanes itu siapa kalau bukan Rasul? Ya, tergantung Dinda. Ada Yohanes Yagian, dia penulis togel. Ada Bagaimana Yohanes Anda mengklaim mereka Sahutar, kalau dia mereka jaga punya parkir. kitab? Kan gitu. Yohanes mana ini? Ada kawanku Yohanes. Ya, Yohanes Yagian, Jebus. Satpam. Ya itulah Pak, sangat disayangkan cara berpikir Anda. Bagaimana Anda mengatakan mereka buta huruf sedangkan mereka punya kitab. Pegang sekarang yang Jika kami baca. memang dia bukan Lucu. seorang yang buta huruf, kasih datanya Dinda. Dia dikatakan seorang yang bukan buta huruf, kasih datanya. Yang kisah para rasul itu yang berbicara itu Rasul Petrus. Nyatanya Rasul Petrus mempunyai kitab. Gimana Oke, sih? kita uji ya. Kita uji ya. Gabrul nggak tulisannya ya? Kita uji ya. Yohanes 1 nomor 1. Ya, kalau memang itu tulisan Yohanes, saya tanya ke Anda. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Udah, ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu? Adakah? Segala Hah? sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Nggak ada kan? Nggak ada ya kan pada saat itu kan? Ya, segala Nggak ada, sesuatu kan? diciptakan melalui firman-Nya. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain pada firman pada masa itu? Sudah saya katakan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Oke, berarti tidak ada ya. Oke, berarti Yohanes pun belum diciptakan pada saat itu ya. Karena pada mulanya adalah firman, bukan Yohanes. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah Yohanes, ya kan? Dan ketika pada mulanya adalah firman dan Yohanes belum ada pada saat itu, Yohanes tahu dari mana informasi bahwasanya pada mulanya adalah firman? Tahu dari mana Yohanes? Waduh, Yohanes itu kan muridnya Tuhan Yesus. Yang Gimana sih? jangankan Yohanes, Yesus saja belum ada kok. Mereka Yesus yang saja diajar belum itu ada. siapa kalau bukan Loh, Yesus loh, 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 Kristus? loh, 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 loh. Jadi lahirkan oleh Bunda Maria. Ini buktinya kegabrulan dari tulisan Yohanes. Karena dia Bukan buta paman Anda huruf. yang salah. Ini bercerita tentang Yesus Dia Kristus, nggak bukan ada Yohanes. dia nggak ada di tempat kejadian. Pandai-pandaian Lah, pula dia dia- bilang pada mulanya adalah firman, dia aja Iya. belum lahir. Iya, itu muridnya Yesus Kristus dong. Hah? Yesus Kristus itu gurunya. Gimana sih? Oke, ketika pada mulanya adalah firman, apakah Yesus sudah lahir? Nah, ya sudah lahir lah. Itu kan sudah ditulis. Sudah lahir. Iya, itu tahun berapa ditulis Siapa yang kitab itu? melahirkan dia? Siapa yang melahirkan dia pada saat itu? Lah, Bunda Maria yang melahirkan kan di Lukas. Kamu bisa baca. Berarti pada mulanya adalah Maria. Masih nyambung gak kamu nih? Pada Kamu kan mulanya minta. adalah Maria berarti. Aku mengatakan bahwa tadi itu Yohanes, tapi yang diceritakan itu bukan Yohanes, tapi Yohanes yang menceritakan tentang Yesus Kristus, Sang Firman itu dari Yang mana saya asalnya? tanyakan, ketika pada mulanya adalah firman ditulis oleh Yohanes, pada saat itu sudah adakah Yohanes? Iya, sudah ada Yohanes. Itu kan dia cerita, Oke, dia berarti yang menulis. benar pada mulanya adalah Yohanes. Ya, salah dong. Loh, Karena yang diceritakan itu ya Yesus Kristus. tapi ketika firman pada mulanya Yohanes sudah ada. Waduh, Bapak Berarti ini nggak yang nyambung pada betul-betul mulanya loh. adalah Yohanes.
Maksudnya ini bercerita tentang Yesus Kristus sebelum prainkarnasi menjadi manusia. Dia itu adalah firman. Oke. Berarti Bagaimana ketika cara pada berpikir mulanya Anda adalah ini, Pak? firman, berarti Sangat ketika simpel pada kamu mulanya kok. adalah Dinda, dengar Dinda. Ketika pada mulanya adalah firman, pada saat itu sudah ada Yesus. Sudah ada Yesus. Tidak. Udah, siapa yang melahirkan Yesus? Bunda Maria. Berarti pada mulanya adalah Maria. Tidak ada seperti itu. Ini bercerita tentang asal-usul namanya Yesus Kristus. Iya, kan Maria, Dia Yesus itu kan firman dilahirkan sang Bapa yang Maria. menjadi manusia. Yesus kan dilahirkan Maria. Ya kan? Berarti yang Betul, benar Yohanes 1 benar. nomor 1 Mari. pada mulanya adalah Maria gitu. Oh, tidak bisa begitu. Loh, tapi Tidak kok bisa, bilang tidak ada pengajaran Maria begitu. sudah ada. Waktu ditulis kitab Yohanes ini kan sudah Yesus terangkat. Gimana sih? Tahukah kamu bahwa ketika Rasul Yohanes menulis ini, Yesus Kristus sudah terangkat ke surga? Jadi Anda mengatakan, sudahkah Yesus lahir? Ya saya bilang sudah kan? Apakah salah? Begitu coy.